Ayo, para murid dan santri dilanjutkan mumpung masih ada kesempatan satu menjelang peradaban yang ke depan berketepatan dengan sudah masuk di bulan Syawal, menyongsong tahun ke depan dan juga menyongsong dalam politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo murid santri diluruskan lagi. Video ini melanjutkan video yang pertama dengan judul Hijriah yang rusak volume kedua. Apa guru ini? Maka dari video yang kemarin ini terangkai semua loh ya, para murid dan santri juga para pemirsa. Karena ini menerangkan sejarah ya, sejarah dan kehidupan dunia dan negara. Jadi tidak bisa 1-2 video ini mewakili semua. Ini terangkai ini. Karena kurang lebih menerangkan 600 tahun. Tapi guru tidak bisa mengulas sejarah detail. Wong 600 tahun masa bisa diterangkan 1 tahun, tidak bisa. Tapi blok-bloknya sudah ketemu ya. Nah, dari video ini menerangkan, menindaklanjuti dari video yang lain satu contoh. Negara kerajaan ini rusak, dibuatlah sistem oleh leluhur kita dulu. Di situ kolaborasi kan ya, kepentingan politik, kepentingan menjajah, kepentingan membuat sistem untuk menguasai negara wilayah lain, campur baur di situ. Dimasukkan menjadi dalil-dalil. Tak ajari sesuatu, saya bukakan sejarah yang sangat luar biasa ini. Ini sesuatu misteri ya para murid para santri. Kenapa? Ini begini diajarkan. Setelah leluhur kita membuat di sistem ya, membuat sistem ya mulai kalendernya mengambil ya. Kalender sistem ilmunya mengambil di Jawa, dirubah bahasa oleh leluhur kita. Itu ribuan orang ya generasinya itu. Makanya satu contoh dari leluhur kita ya, dari Demak. Itu permainan sampai dinamakan dia mempunyai gelar wali macam-macam ya. Itu berkepentingan terus sampai beliau leluhur ini sudah pulang. Ini generasi yang terus sampai di Arab dibawa ke sini itu masih bermain. Bahasa sederhananya memelihara kebodohan atau memelihara kesalahan. Mengapa kok begitu? Karena di situ ada nilai ekonomi dan sangat mudah mencari ekonomi, menipu manusia lain dengan atas nama agama. Itu rumusnya di situ. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, mungkin juga sulit bagi bangsa manusia. Guru masuk di filenya dari ribuan orang yang mati itu. Jadi manusia yang ribuan ini sudah mati yang membuat konsep untuk kepentingan merugikan manusia yang lain. Ini otaknya dimasukin oleh guru filenya itu. Maka video ini sangat luar biasa. Semoga ini sangat membantu terutama meluruskan, menyadarkan khususnya kalian umat, bangsa, dan negara. Dan lebih khusus seluruh dunia. Kenapa? Kalau Anda tidak mengerti ini, Anda masalah semua, negaramu masalah semua, budayamu masalah semua, kehidupanmu masalah, keluargamu masalah. Karena ada konsep yang sangat rusak atau sesuatu hal yang merugikan. Yang diuntungkan hanya 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Ini coba dibuka oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim, khususnya umat bangsa dan negara, dan khususnya ini juga pemirsa, barangkali video guru mampu menjangkau di seluruh dunia ya. Karena agama Hijriah yang rusak itu sudah merusak dimanapun berada, pengikutnya pun juga rusak loh ya itu. Pengikutnya juga rusak karena tidak mendapatkan apapun dari hasil yang dilakukan. Ini satu contoh. Semoga ini manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Hijriah yang rusak volume kedua. Sejak dulu pada masa itu, maka di sini namanya membuat kitab. Jadi pilihan pertama itu dirancang membuat kitab. Ya. Di situ nanti apa yang dihasilkan bumi. Maka dari pertanyaan video ini khususnya untuk pemirsa ya, untuk murid santri, juga khususnya tetua-tetua adat dan agama-agama apapun di seluruh
negara kesatuan Republik Indonesia dan juga di seluruh dunia. Pertanyaan yang Anda harus bisa menjawab dan pilihan melalui video ini. Anda pilih kitab atau Anda pilih bumi Anda? Kalau Anda tidak bisa memilih atau Anda salah memilih, celakalah generasi Anda, celakalah masa depan Anda, celakalah negara Anda. Mengapa guru? Coba dibongkar oleh guru. Pertama ini leluhur. Mengapa guru kok tahu? Guru banyak tahu para pemirsa. Anggap saja gurumu orang aneh atau orang langka. Sama kalau guru ngomong tentang Demak. Sama. Guru pun dekat dengan beliau, Sunan Kalijogo. Guru pun dekat dengan beliau, Sultan Agung. Guru pun dekat dengan orang-orang yang membuat. Karena saya, gurumu ini disuruh untuk meluruskan. Maka banyak hal sehingga guru ini tanpa sadar atau bahasa mendapat sesuatu yang tidak diketahui dari yang lain. Maka guru wajib menerangkan, ya. Jadi kembali lagi para murid dan santri atau juga orang-orang yang tersinggung. Itu bukan guru menyinggung Anda ya, para pemirsa harus tahu ya. Kalau Anda tersinggung artinya Anda yang salah. Guru hanya berkewajiban meluruskan agar kalian tidak rusak. Caranya gini. Dibuatlah cerita, maka dari video yang lain guru kan sudah menerangkan. Ceritanya ada Muhammad. Nah, kalau mau bercerita tentang kata Muhammad, awal pertama Muhammad itu gak dari kalimat atau kata syahadat. Itu ndak ada kata Nabi ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ndak ada embel-embel Nabi itu. Muhammad ya Muhammad. Lah itu ditafsir ngembang jadi Nabi sehingga ndak ketemu. Lah cerita ini mengambil substansi ilmu dari Islam Aboge itu dari Jawa. Lah cerita itu diberi nama diatasnamakan wahyu. Karena bahasa yang di Islam itu bahasa 3 bahasa sehingga tidak bisa dibuka. Sehingga dibuatlah kalimat wahyu. Sehingga manusia tidak berani membuka. Manusia pun sulit untuk membuka. Nah tatkala sudah kata wahyu. Ini sudah ditangkap oleh manusia. Dipercaya bahwa cerita ini wahyu. Nah langkah kemarin di video dan diatasnamakan malaikat atau Tuhan. Sehingga kalau wahyu cerita ini salah atau dimaknakan ini ketahuan mencurinya, manusia larinya mencari kepada malaikat atau Allah. Sedangkan ini loh tidak ada. Maka sudah 1400 tahun mengapa cerita-cerita yang salah tidak bisa dibongkar? Karena diatasnamakan yang tidak ada, yang tidak mau bertanggung jawab. Ini strateginya orang-orang terdahulu. Nah, tatkala sudah seperti ini dibuatlah dogma, dikatakan Anda harus yakin, Anda harus iman. Diberilah namanya rukun iman, dipaksakan, didogmakan untuk mengiyakan cerita meskipun tidak benar. Lantas gimana guru? Ya memang begitu, maka ini dibongkar oleh guru. Agar kalian terselamatkan dari dogma orang-orang yang sudah pada meninggal itu. Tatkala dogma sudah masuk, manusia sudah tidak mempunyai pilihan. Baru diberilah ancaman itu. Makanya ada ancaman neraka, siksa, tidak diterima pahalanya. Nah ini terus. Sampai sekarang hadis-hadis itu kan masih banyak yang impor itu. Maka sampai hadis itu kan puluhan ribu. Maka masih banyak yang bermain loh ya para pemirsa. Nah tatkala ancaman sudah menjadikan momok dan ketakutan bagi bangsa manusia yang mengikuti kalimat wahyu ini dan iman. Nah di sini janji, ditebarlah janji namanya surga. Lah surga mengapa diceritakan bidadari dari janji ini? Paham enggak para murid, para santri? Diajarkan oleh guru biar tahu namanya strategi. Mengapa di dalam kitab sampai dihadiskan manusia kalau sudah diancam takut dengan neraka dan siksa, dogmanya sudah dimakan di dalam otaknya, diimani itu wahyu,
dijanjikan surga, ada bidadari. Di situ hubungan dengan biologi seksual. Mengapa kok disimbolkan bidadari? Diharapkan dari dogma ini yang termotivasi, yang terdogma orang laki-laki, kaum laki-laki. Karena laki-laki yang mempunyai peran setiap keluarga, setiap memimpin negara. Sehingga tatkala otaknya laki-laki ikut terobses dengan bidadari, dia mampu mengembangkan sistem agama yang salah itu sampai sekarang jadi seluruh seperempat dunia itu. Nah, tatkala bagi pemimpin laki-laki yang sudah terobsesi bidadari, secara politik membentuk struktur di lingkungan, menjadikan ketua-ketua jamaah, menjadi ketua-ketua kelompok, bahkan menjadi pejabat menteri, membuat statement ancaman, maka disuruh jihad dan perang, maka ada darahnya halal, darahnya orang kafir halal, diceritakan Abu Bakar, perang, pembunuhan. Itu permainan ya para murid. Ini loh sejarah ceritanya begini. Dikupas oleh guru ini. Nah, tatkala sudah menjadi satu budaya atau suatu negara, nah di sini strateginya, nama penipuannya, nah ini kalian yang kadang tidak paham, untuk mengenalkan namanya dakwah. Tatkala dakwah ini disampaikan luas, manusia masuk di satu pendidikan, masuk di sistem kayak begini ini. Lantas bagaimana, Guru? Nah, dari sistem seperti itu, banyak orang terkecoh, makanya menjadi mu'alaf. Tatkala manusia sudah masuk mu'alaf, ini para pemirsa, manusia diberikan sesuatu cerita yang seperti ini. Mau dan tidak mau, manusia pasti percaya dan yakin karena setiap manusia akan mengalami namanya kematian. Tatkala otaknya sudah rusak, tidak mempunyai pemikiran yang tepat dan benar dari sesuatu sistem seperti ini, manusia takut tentang kematian. Setelah menerangkan ilmu kematian, nah di sini dijanjikan, maka menerangkan kematian setelah mati, nah ini baru ketemu. Diterangkan tatkala setelah manusia itu meninggal dan mati, diberilah konsep namanya ilmu manfaat, anak soleh atau soleha. Yang ketiga, amal jariyah. Amal jariyah itu berupa tanah, bumi, bangunan, dan harta. Ini loh yang jadi problem. Kalau kalian tidak tahu, para murid, para santri. Paham ya, para murid, para santri, dan para pemirsa. Tatkala manusia ini coba sudah 600 tahun ya. Kalau diikut tulisan itu sudah 1400 tahun. Artinya apa? Gini, para murid. Tatkala ada suatu suku atau negara, ini mempunyai wilayah, mempunyai kerajaan, mempunyai adat istiadat, manusia mulai dipengaruhi. Nah, cara mempengaruhi diajarkan faktanya begini. Wahai bapak ulama, saya ini tidak bisa ibadah seperti Anda. Oh, enggak apa-apa, ikut aja, enggak masalah, pahalanya sama. Saya enggak bisa khusyuk, enggak apa-apa, yang penting ikut, pahalanya sama. Bapak ulama, saya kepingin mendapat doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Anda harus belajar bahasa Arab, mulai masuk. Terus. Nah, seperti itu. Nah, di situ diberilah statement, maka sampai sekarang Anda kenal. Hormatilah tamu, hargailah tamu. Kalian tidak paham. Itu strategi sudah 600 tahun masa lampau. Bahwa kalian pertahananmu dibobol dengan bahasa itu. Anda tidak sadar kalau tamu seperti itu kau hormati. Masuk di sistemmu, masuk di budayamu, masuk di sukumu, masuk di tanahmu. Masuk menjadi satu kekuatan sekarang 2023 terjadi. Lantas bagaimana? Maka melalui video ini guru menyampaikan khususnya wilayah-wilayah yang masih kuat budayanya,
Wilayah-wilayah Anda yang masih bumi dan tanahmu yang masih luas, guru menyarankan, dan negara-negara yang masih valid, yang masih solid, hati-hati dengan sistem dari video yang aku sampaikan. Terutama yang masih ada mungkin di sebagian wilayah Indonesia, wilayah timur, terutama di Papua sana. Hati-hati negaramu atau pulaumu, ini masih subur, masih luas. Itu kalau Anda termasukkan sistem ini, bagaimana kalau nanti bumimu rusak? Sedangkan bagi manusia, putra-putra Anda, generasi kita, mengikuti sistemnya juga. Ini agama yang salah juga, repotnya di situ. Kecuali bila manusia ini mengikuti sistem ajaran agama yang dijanjikan dari Arab mendapat berkah, sebenarnya tidak masalah. Yang jadi problem, agama ini agama palsu, agama hoak. Lantas bagaimana guru? Kembali lagi guru melalui video ini hanya satu untuk menyampaikan, meluruskan Anda, khususnya dunia, khususnya bangsa dan negara, dan lebih khusus Anda dimanapun suku-suku yang masih ada, terutama juga di Papua, di Kalimantan, di pulau-pulau yang masih Anda masih original jaga. Hati-hati dengan statement itu. Ada tadi apa? Hormati tamu. Tatkala tamunya masuk di dalam, yang di luar ingin masuk, bilangnya apa? Itu saudara kita, sesama iman, sesama akidah, masuk lebih banyak. Coba hitung 600 tahun. Pertanyaannya, sekarang bumimu sekarang jadi miliknya siapa? Semoga video ini mampu membuka cakrawala dan juga sangat guru berharap semoga bumi Pancasila dan pulau-pulau bumi yang ada di negara kalian jangan sampai dimakan dan dikuasai dari bangsa lain. Sesama manusia memang wajib menghormati, tapi kalau sudah masuk ke ranah bumi atau mengambil sesuatu hak milik yang ada di bumi Pancasila, itulah penjajah yang kalian harus pahami, dan itulah penipu yang mengatasnamakan Islam dan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.